Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa Nahnut TV, alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 1 April 2024 kita berjumpa dalam acara podcast Ramadan oleh Nahnut TV. Kita akan berbincang-bincang pada hari ini bersama dengan Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Syamsiah MPDI dari bidang dakwah dan pengembangan masyarakat, pimpinan wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema yang kita bincangkan adalah tentang sedekah, ya, tentang sodakoh. Beberapa waktu lalu Ibu Nyai sudah mengulas dalam kitab Wasiatul Mustafa beberapa hal yang terkait dengan tema-tema yang menarik, ya, yang diwasiatkan dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Nah, kali ini masih mengulas isi dari kitab Wasiatul Mustafa, tetapi lebih spesifik ke perbincangan tentang sodakoh. Bersama kita hadir di sini Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Syamsiah MPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. dan bahagia. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa mengisi Ramadan Barokah di Nahnut TV bersama-sama. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan kepada pemirsa bahwa kali ini kita akan bincang-bincang tentang sodakoh, ya. Beberapa waktu lalu Ibu sudah mengulas kitab Wasiatul Mustafa, ya, mungkin dengan tema-tema lain. Nah, kali ini lebih spesifik tentang sodakoh. Nanti saya akan menanyakan Bu, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sodakoh. Apalagi kan ini bulan Ramadan, Ji. Bulan Ramadan itu kan orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya sosial. Nah, sodakoh ini saya kira juga bagian dari amalan ibadah yang secara pribadi juga berpahala, tetapi juga secara sosial juga berpahala. Nah, yang pertama ingin kami tanyakan, Ibu Nyai, apa perbedaan antara sodakoh, infak, dan zakat? Kan karena ada pengertian yang berbeda, tetapi yang secara rinci seperti apa menurut Bu Nyai? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Bahwa sodakoh ini adalah salah satu referensi dari Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Di antara referensi tentang sedekah bahwa di sini adalah in tubdu shadaqah, jika menampakkan gitu, sodakoh itu baik. Wa in tukhfuha, dan jika kita bersedekah kok disembunyikan, wa tu'tuha, dalam memberikannya kepada para fakir atau yang berhak menerima, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik juga. Wa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Allah memang maha teliti dengan apa yang kita jalankan. Jadi memang ada takrif atau istilah, ada sedekah, ada zakat, ada infak. Betul. Ini
Sedekah itu sendiri apa? Sedekah itu artinya memberikan sesuatu ya kepada seseorang secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Susah tapi iya, tapi hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah yang pengertian ya, terminologi sedekah itu sendiri. Sedangkan ada sedekah yang wajib. Itu innamas shadaqatu lil fuqara. Itu berarti sedekah di situ berarti zakat. Ada ashabul asnaf Itu dengan apa? Kalau sedekah itu adalah pemberian yang amal yang dilakukan dalam bentuk harta, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa pikiran, bisa berupa lebih luas, lebih strategis. Kalau kita ingin sedekah kepada tetangga kita dengan tenaga. Saya nggak punya tenaga karena saya sudah kemampuan fisik saya sudah terbatas, sehingga kami bersedekah dengan doa umpamanya, dengan ilmu, dengan kalau punya harta dengan harta, itu sedekah. Tapi untuk infak itu amal yang dilakukan dalam bentuk harta biasanya. Infak, ada infak subuh, ada infak tahajud, infak apa saja kan banyak ya. Sekarang apalagi lagi menjamurnya orang yang berinfak di masjid terutama ya. Ketika mau berbuka, ketika mau sholat subuh mau sholat subuh, mau apa saja kegiatan di masjid ataupun di tempat-tempat ibadah umat Islam itu sangat semarak sekali. Baik, begitu Ibu. Mbak. Tadi Ibu sampaikan ya, jadi bersedekah itu tidak harus harta, tidak selalu harta. Tidak jadi selalu boleh dalam bentuk lain gitu ya. Bentuk lain bisa dengan kalau kita punya tenaga ya kita sedekahkan tenaga kita gitu ya Bu. Ya. Apalagi kalau di muslimat ya Bu ya. Iya, muslimat udah sangat multi ya, sangat kompleks ya muslimat dalam masalah sosial ini ya. Ini kan. Bu, tadi saya tertarik dengan ayat Al-Quran yang dikutip oleh Ibu Nyai tentang sedekah yang sembunyi gitu. Jadi apakah ya pilihannya bukan soal baik atau tidak ya, apakah sedekah itu memang boleh woro-woro atau sembunyi-sembunyi itu tadi ya, itu menurut Ibu Nyai lebih cenderung yang mana? Apakah kita boleh menunjukkan kalau kita bersedekah, atau kita sebaiknya kalau memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu lihat gitu kan, jadi sembunyi-sembunyi gitu. Menurut Ibu kecenderungannya yang sebaiknya yang seperti apa? Kalau dilihat dari kontekstual ayat ini ya, in tubdus shadaqah fa ni'mahi fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, itu ya baik memang. Pamanya disembunyikan, ketika kita memberi baik. Memang ada hadisnya. Ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Berarti kan baik gitu ya. Betul, itu baik. Umpamanya ditampakkan juga tidak apa-apa, karena di sini adalah wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, itu juga baik bagimu. Jadi dua-duanya baik ya Bu ya. Ada nilainya kan, menjadi nilai yang tambah untuk syiar. Betul ya. Bagi orang-orang yang pelit mungkin Mbak ya, nggak suka sedekah itu kita siarkan supaya ada memberi contoh gitu. Tergetak hatinya untuk mengikuti jejak orang-orang yang sedekah tersebut. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Yang selanjutnya Bu, tadi kan apalagi Ramadan ini ya banyak yang bersedekah gitu, berinfak. Fadilahnya Bu, itu bersedekah itu apakah besar sekali fadilahnya? Besar sekali ya, ini sesuai dengan pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanihi bi kasratil ibadah
walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu yang diperoleh bukan luasnya atau bukan banyaknya rahmat Allah yang dicapai dengan ridhonya Allah, itu dicapai dengan ibadah yang banyak, umpamanya sholatnya, puasanya. Tapi apa di sini? Walakin naluha, akan tetapi dia memperoleh ridwanullah atau rahmatullah ini karena bisa khawatin nafsi, karena lomo, karena dermawanya, karena sodakohnya itu yang dilihat. Jadi bukan banyaknya ibadah yang berlama-lama, berpanjang-panjang, tapi di dalam hadis Rasulullah, pesan di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu adalah karena sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya, karena terlalu orang kesemsem dengan dunia itu tidak. Jadi karena sakhawah, sakhaw itu karena lomo nih, karena ahli sodakonya. Ya memang tingkatannya banyak, ada tingkatan Mbak. Tingkatan orang sodako itu ada namanya jud. Orang yang sodako, kok sodako tingkatan jud itu apa? Dia sedekah, tapi ya umpamanya persentase Mbak. Memberikan sedekah ini 10-15%. Duit 1 juta paling dikei seberapa, tapi dia sudah mau ada kerentak untuk sodako itu ada. Ini namanya disebut dengan tingkatan sodako jud. Ada lagi yang sakho. Sakho itu tingkatan yang kedua, tengah-tengah. Dia bersedekah, ya nggak terlalu medit, ya nggak terlalu apa ya, nyahnyo itu tidak. Ya ada pertengahan ya. Ya katanya khairul umur awsatuha. Jadi tengah-tengah ya toh. Ini kalau memberikan sesuatu ya 20 sampai 30 sampai 40% itu masuk tingkatan sakho. Kemudian ada yang disebut dengan karim. Sodako tingkat karim ya. Tingkat tinggi Ibu ya. Tingkat tinggi. Lah ini kadang-kadang tidak mikir dirinya. Yang penting hidup, harta kami, jiwa kami, hidup kami itu bisa kami sedekahkan seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali, Masya Allah ya ini. Sampai 60 sampai 90 bahkan 100%. Masya Allah, aduh susah sekali itu kalau 100% Ibu. Nah iya itu, tapi di situ ada apa? Merasakan begitu besar fadilah daripada sedekah itu sendiri ya. Apa satunya? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tambah lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi dilipat gandakan 7 kali 10 berapa? 70 sampai 100 sampai wallahu yudhaifu, lipatkan lagi. Itulah hebatnya. Kemudian bisa juga menjadi obat bagi orang yang sakit. Ini banyak ya pengalaman spiritual tentang terapi. Dengan terapi sedekah itu sudah sering kami melihat realita di dalam publik ya, realita publik. Ada pernah seseorang kecelakaan waktu malam, saya minta untuk hadir kegiatan di situ sholawatan ya malam Jumat. Ya bisa hadir, anak saya kecelakaan, ini sudah dirongsen, besok harus operasi, habis segini. Terus Mbak, insya Allah saya kalau sudah selesai kegiatan di sholawatan saya akan datang. Sampai sodako semampunya. Saya hadir, alhamdulillah ya, dengan izin mohon Allah, kepada Allah, izin dengan Allah, langsung bisa jalan, langsung bisa kegiatan. Alhamdulillah. Berarti Rasulullah itu
di dalam sabdanya itu tidak bain-bain. Nggih, nggih. Dawu marudhakum bisodaqah. Obatilah penyakit-penyakitmu itu dengan sedekah. Ini sudah bukan tidak diragukan lagi lah pokoknya. Iya, iya, iya. Jadi fadilahnya begitu besar. Banyak sekali, bisa melindungi dari bencana. As-sodaqatu tadfa'ul bala, ya, bisa menghilangkan bala, musibah apa saja. Ya, kalau kurang yakin ya coba saja. dicoba artinya ya. Secara spiritualitasnya dirasakan, memang hebat sekali dengan sedekah ini. Terus bisa membahagiakan orang, apalagi orang yang tidak kenal itu kita. Semalam Mbak, itu semalam saya itu lagi di jalan-jalan, ketemu orang-orang Gojek ya Mbak. Orang-orang Gojek itu, Mbak, saya sudah ini nggak nyantol-nyantol Mbak, saya kasih cuma seberapa Mbak, bahagianya kayak rasanya itu subhanallah, tiada batas. Itu saya sering ya tukang becak, ke tukang becak, banyak tukang becak itu memberikan harga 30, saya kasih 50, bahagianya. Itu memang nyata, itu kholus surur, sodako, memberikan kebahagiaan. Wes kalau nggak bisa harta, tenaga, ilmu, doa, minimal kita senyum. Senyum juga sodako ya Bu? Masya Allah, ya sodako. Sekarang Mbak Antis senyum aja sama saya. Banyak-banyak bersedekah ya Bu ya, dengan senyum. Baik. Iya, Masya Allah gitu ya Mbak. Masih banyak sekali. Banyak ya, banyak sekali fadilahnya. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hai Ali, as-sakhiyu. Adapun orang-orang yang lumo, ya, orang yang lumo itu artinya dermawan, qoribu minallah, yaitu dekat sekali dengan Allah. Qoribu mir rahmatihi, dekat dengan rahmat Allah. Ba'idun min azabihi, dan jauh dari siksa Allah. Wal bakhilu dan orang-orang yang kikir, orang yang kikir, ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, dan jauh dari rahmat Allah. Qoribun min azabi, dekat sekali dengan azab atau siksa Allah SWT. Gitu Mbak, ya Allah. Jadi kalau bersedekah mendekatkan kita kepada Allah, dan sebaliknya kalau orang yang kikir, pelit gitu ya Bu ya. Jelas jauh dari Allah, jauh dari manusia. Sial, hidupnya sial. Karena ada hadis yang ini doa, ya, doa malaikat itu setiap pagi. Setiap pagi itu malaikat turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang ahli sedekah. Ini Allahumma a'ti munfikon khulafa. Ya Allah, a'ti, berikanlah orang-orang yang ahli berinfak, ahli bersedekah, khulafa, ganti yang berlipat ganda, yang lebih-lebih. Itu seberapapun yang diberikan oleh orang yang memberi infak atau sedekah tadi. Kemudian bagi malaikat yang turun ke bumi memanjatkan doa kepada orang-orang yang bakhil, yang pelit ini, waduh, jangan memprihatinkan. Allahumma a'ti, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah. Mumsikan, orang yang menahan, artinya bakhil tadi, talafa, kebangkrutan. Masya Allah, aduh, jadi, jangan sampai ya Bu. Siap-siaplah jadi orang bangkrut bagi orang-orang yang pelit. Itu Mbak, ya Allah. Ya. Baik Ibu, apa namanya, fadilah sedekah ternyata luar biasa ya. Mendekatkan kita kepada Allah, dan semua yang kita berikan, dan bukan hanya harta ya Bu ya. Tadi bisa hal lain ya yang disedekahkan kepada orang lain, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kalau kita bakhil, menurut Bu Nyai tadi yang disampaikan, kita akan jauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Baik Ibu, yang selanjutnya ingin kami tanyakan, tadi kan di
nasihat yang pertama Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali itu kan tadi yang disampaikan Ibu bahwa bersedekah itu bisa membahagiakan orang lain ya, Ibu. Nah, itu apakah berarti sedekah itu juga bisa berdampak secara sosial, manfaatnya terasa sekali begitu ya untuk masyarakat karena otomatis ya dampak secara sosialnya ya jelas ya. Kenapa? Membahagiakan orang lain dan bisa meringankan beban, terutama orang-orang fukoro, orang-orang miskin itu kan dia merasa terbantu oleh para dermawan atau orang-orang yang berderma tadi ya, orang yang sakok tadi ya. Iya. Apakah karena doa orang-orang yang kita bantu itu, Bu, kemudian kita seizin Allah terhindar dari bala misalnya begitu? Iya, otomatis. Gitu ya. Dengan tindakan actionnya orang-orang sedekah itu sudah secara otomatis sudah merupakan doa juga. Doa kepada Allah SWT, tapi secara fakta langsung action kan, langsung action. Iya. Itu akan bisa berdampak juga membersihkan hartanya, bisa pahala yang tidak terputus, tidak terputus. Itu sampai keluarga besarnya pun akan merasakan fadilah daripada umpamanya kita sebagai orang tua memberikan. Otomatis ya Allah, mudah-mudahan anak kami, keluarga kami diberikan selamat, diberikan jauh daripada bala, kan otomatis itu. Nanti semua keluarganya, bahkan mungkin kalau sudah istilahnya orang beramal itu sudah surplus gitu ya, itu bahkan tetangga-tetangga kita ikut keberkahan juga, keluberan ya, begitulah. Kalau yang punya pondok pesantren, santrinya pun kalau yainya itu ahli sedekah, santrinya ikut keluberan ya. Termasuk ibunya juga ya. Insya Allah begitu. Amin Bu. Baik. Sampai-sampai gini Mbak, ini ada salah satu hadis dari Rasulullah. Rasulullah ini melihat kenyataan sampai kayak gini. Ya Ali, hei Ali, ro'aitu maktuban ala babil jannah. Hei Ali, aku telah melihat catatan-catatan. Rasulullah itu memberikan berita yang bahagia buat Ali sebagai support atau motivasi tentang hebatnya bersedekah begitu. Ala babil jannati, di atas pintu surga itu tadi, anti muharramatun ala kulli, kamu nanti diharamkanlah, pintu surga tadi diharamkan ala kulli bakhilin, atas orang-orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil itu haram tuh masuk surga. Masuk pintunya pun tidak ada ini ya, tidak ada wa'akin artinya orang yang berani kepada orang tua, wanamami dan orang yang suka adu domba. Tapi di situ kan yang utama ala kulli bakhil. Di deretan yang pertama sampai surga pun tidak mau. Baru di terasnya aja udah nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa masuk, nggak ada kesempatan. Saking identitas orang pelit itu memang udah tidak mampu surga. Mudah-mudahan kita terhindar dari pelit ya. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, sudah banyak yang disampaikan Bunyai tentang fadilah ya, kemudian manfaatnya sedekah begitu. Lalu tentang waktu bersedekah. Waktu bersedekah itu kan ini bulan Ramadan Ibu Nyai. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah, infak gitu ya, zakat juga. Padahal sebenarnya kalau zakat itu karena haul ya, tahunan, bisa tidak diberikan di bulan Ramadan ya. Bisa sewaktu-waktu hitungan zakat dapat gitu langsung diamalkan zakatnya, zakat mal terutama. Nah, kalau sedekah ini apakah memang harus dilaksanakan bulan Ramadan atau bisa di bulan-bulan lain begitu, bagaimana Ibu? Iya.
Kalau sodako kan tidak ditentukan waktunya kapanpun, tapi banyak orang yang berlomba-lomba itu mencari fadilahnya Ramadan, barokahnya Ramadan, sehingga kalau Ramadan seperti orang-orang yang berkompetisi, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk sedekah itu lebih subur, lebih banyak dan minatnya orang-orang ini. Walaupun di situ sedekah dan infak kan tidak dibatasi oleh waktu atau berapapun jumlahnya, ya. Tapi kalau Ramadan ini, masya Allah, semarak, ada motivasi karena keberkahan Ramadannya. Sedangkan untuk zakat kan bedanya itu ya. Kalau zakat ada haul ya, haul. Nisabnya 1 tahun, ada nisabnya berapa, zakat mal atau zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan sebagainya, itu ada haulnya, ada nisabnya. Sedangkan sedekah tadi lebih leluasa. Tapi mengapa Ramadan kok lebih banyak orang yang minat di Ramadan? Karena mengambil barokah daripada Ramadan. Demikian, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan ya, Bu. Amin. Karena fadilah Ramadan juga, dan insya Allah dilipat-lipatkan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima Baiklah, pemirsa Nahnu TV yang dirahmati Allah, bincang-bincang kita tentang sodako bersama Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Syamsiah MPDI sudah banyak mengurai tentang hal-hal yang berkaitan dengan sodako, baik itu fadilahnya, kemudian dampaknya secara pribadi dan dampak secara sosial gitu kan, kita membahagiakan orang. Lalu dengan sendirinya lah kalau kita membahagiakan orang, orang juga akan mendoakan kita, orang yang bersedekah. Nah, kita masih akan bertemu lagi di episode yang lain tentang hal yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan sekian untuk perbincangan kita tentang sodako. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nyai, dan saya sebagai pembawa acara menemani Ibu Nyai berbincang-bincang tentang sodako, mengakhiri perbincangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Khairatun Hisan dari pimpinan wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.